Ini bukti kengeyelan si Snow White. Jumpa lagi di Ceritanya di Gambar bersama Mas Waritya. Mari kita bahas tentang Snow White yang ngeyelan. Boom. Ya nggak tahu ngenyelan? Ngenyelan itu adalah dibilangin berkali-kali, dikasih tahu berkali-kali, tetap tidak nurut. Itu ngeyelan. Cerita Snow White dan 7 kurcaci ini adalah dongeng klasik dari negara Jerman yang muncul di abad ke-19. Jadi pada tahun 1812, Grimm bersaudara merilis buku dengan judul Grimm's Fairy Tale. Wah, jadi ini kumpulan dongeng-dongeng klasik. Di sini ada 86 cerita. Dan Snow White itu cerita ke-53. Beberapa alur cerita versi Disney dengan Grimm bersaudara sebagian sudah mirip. Misalnya ratu yang sombong yang selalu bertanya akan kecantikannya ke cermin sakti. Lalu juga ada kejadian di mana Snow White kabur ke rumah kurcaci. Terus si ratu berusaha melenyapkan si putri salju dengan apel beracun. Dan dengan happy ending, sang pangeran melamar Snow White. Yang berbeda adalah salah satunya ketika momen melenyapkan si Snow White ini. Kalau versi Disney itu cuma 1 kali percobaan. Tetapi versi The Grimm bersaudara 3 kali percobaan. Benar-benar tidak efektif. Percobaan yang pertama itu si ratu yang jahat ini pura-pura jualan tali korset. Ya ampun, jualan tali korset. Kenapa ini si putri salju kok jadi pingin? Mungkin merek tali korsetnya tuh mereknya tali korset cap merak. Waduh, cap merak. Nanti kamu bisa seindah seperti burung merak. Duh. Akhirnya si Snow White mau. Apa punya duit ya? Mungkin dikasih gratis kali ya. Jadi percobaan pertama itu si ratunya ngiket korsetnya itu dengan talinya kenceng pol sampai ngek. Aduh, sampai sesek nafas. Aduh, ya opo iki. Kayaknya talinya tali rafia itu. Akhirnya si putri salju pingsan, sesak nafas. Para kurcaci ini kebetulan pulang juga ke rumahnya dan akhirnya bisa diselamatkan si Snow White ini. Dan kayaknya ini Snow White tuh kayak, lain kali kalau ketemu orang asing jangan diterima gitu kira-kira sama kurcacinya ya. Bahaya, ternyata nih ada orang-orang jahat di luar sana. Kamu jangan sampai nerima ya lain kali. Itu dinasehatin tuh si Snow White-nya ini. Ini ternyata bukti kengeyelan si Snow White. Di percobaan kedua, si ratu ini berhasil meyakinkan bahwa dia jualan sisir. Dan putri saljunya mau. Sampai mau disisirin. Duh, ya ampun putri salju, kenapa kok nggak nurut sama kurcaci? Ternyata sisir ini mengandung racun. Kenapa kok bisa percaya ya si Snow White ini? Apa sisirnya ini mereknya sisir cap K-pop? Mungkin diiming-imingi sama si ratu. Kamu kalau pakai sisir ini jadi seperti girl band di K-pop itu. Oh, Snow White langsung, wah, mungkin aku mau. Apa yang terjadi? Dia pingsan lagi gara-gara sisir beracun. Untungnya di percobaan kedua, para kurcaci ini pulang cepat ke rumah dan melihat si Snow White tergeletak di lantai
dengan sisir beracunnya. Dan akhirnya diambil itu sisir beracunnya dan Snow White masih bisa hidup. Tentunya si kurcaci marah besar. Sudah dibilangin jangan ketemu sama orang asing, kok ya sik ngeyel lah si Snow White ini. Menurut pengamatanku ya ini ya, si kurcaci ini nulis sampai ditulis di pintu masuk nih. Tulisannya kira-kira gini, jangan keluar kalau ada orang asing, sampai dikasih papan kayak gitu. Nemen nih kalau nggak nurut juga ini. Percobaan ketiga ini sama seperti yang ada di animasi karya Disney. Jadi si ratu jahat ini memberikan apel beracun ke Snow White. Aduh, bener-bener super ngeyel. Ya bener sih, si Snow White ini nggak keluar rumah, cuma melongok gitu ya. Melongok itu apa sih? Cuma buka sebagian pintunya, terus ya tetap disambut gitu. Kenapa ya kok dia pingin? Mungkin nih apelnya nih mereknya apel Washington. Itu apel favorit saya tuh dari Amerika nih. Wah, kapan lagi makan apel dari Amerika nih yang katanya enak nih kalau dimakan crunchy. Oh ya kepengen nih kayaknya Snow White ini. Kayaknya si ratu jahat ini memang jago jualan ya. Sayangnya ini tapi tidak efektif. Mosok 3 kali bolak-balik ke hutan nih jualan macam-macam aneh-aneh. Ceritanya iki. Akhirnya Snow White pingsan dengan waktu yang lama, tidak bisa dibangunkan. Para kurcaci memutuskan untuk ditaruh di peti berkaca mewah yang bagus. Nah, nggak sengaja si pangeran tuh lewat dan dia tertarik untuk bawa pulang ke istananya. Jadi kalau di Disney itu kan pakai magic kiss gitu ya. Akhirnya bangun gitu. Nah ini enggak. Jadi si pangeran ini minta izin ke kurcacinya, Pak, saya bawa ini ke istana saya aja ya. Gitu. Itu versi Grimm bersaudara itu. Aneh ya. Nah yang menarik memang ini endingnya itu tidak romantis ya. Jadi gimana Snow White itu hidup? Ternyata kalau di versi Grimm bersaudara itu ketika para ajudannya si pangeran ini ngangkat peti kacanya Snow White, jadi salah satu ajudannya itu kesandung tunggul pohon. Oh aduh, akhirnya menjadi tergoyang gitu kan, dan Snow White-nya memuntahkan potongan apel yang beracun yang masih ada di tenggorokan. Aneh pol nih ceritanya. Happy ending, si pangeran melamar si Snow White ini. Ya, cerita yang mungkin kalau di era sekarang ini si anak-anak ini akan berpikir, aduh kok kurang gimana gitu ya, kok kesandung endingnya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita Snow White versi Grimm bersaudara ini? Coba isi komen di bawah ini. Bye!